Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan fokuskan perhatian kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan yang akan kita dengar. Saudaraku, kita satukan hati, kita betul-betul fokus kepada apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Saudaraku, iman seorang pencari fakta. Ini sesuatu yang menarik, yang perlu kita cermati dan kita pikirkan dari firman Tuhan yang kita dengar. Ya, iman seorang pencari fakta. Saudara, hari ini dan sore nanti saya akan banyak bicara tentang kehidupan murid-murid. Kalau kita melihat kitab suci, terutama kitab Injil yang berisi sejarah historis, ya, sejarah Yesus. Tentu ketika bicara sejarah Yesus, waktu datang ke dunia menjadi manusia dan melayani, saudaraku, nggak lepas dari kehadiran murid-murid. Nah saudara, kalau kita melihat, mengamati, menyoroti kehidupan murid-murid, nggak jauh beda dari kita. Saudara, kenapa demikian? Semua murid-murid punya keunikan, punya kekurangan, punya keterbatasan, punya kejelekan bahkan. Saudaraku, kalau kita melihat misal contoh Petrus, orangnya sangat reaktif, agak emosi orangnya. Saudaraku, kita lihat juga Nathanael, waktu Filipus bercerita bahwa dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Filipus mempertanyakan keberadaan Yesus. Bagaimana mungkin orang Nazaret bisa buat sesuatu ya untuk kita. Dia mempertanyakan. Nah, saudaraku, banyak yang lain juga, ya tentu butuh waktu untuk menjelaskan. Hari ini kita akan belajar dari seorang murid Yesus yang luar biasa. Dia punya kekurangan, dia akalnya, kepintarannya saya lihat jelas dia tidak asal mau percaya. Karena itu tema kita iman seorang pencari fakta. Ya, kenapa saya begitu kagum dengan Thomas? Saudaraku, iya, dia adalah seorang rasul yang luar biasa. Dengan latar belakang yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Namun di tangan Tuhan dia menjadi pribadi yang luar biasa. Saudaraku, bahkan di India, saudaraku, tertoreh nama dari Thomas. Thomas setelah dia berubah dalam cara berpikirnya tentang Yesus, dia melayani ke India sehingga ada gereja di India dan pelayanan misinya luar biasa untuk India. Walaupun ada harga yang harus dibayar, dia harus mati juga dalam hal ya pelayanannya dia. Jadi semua murid ini mengalami kematian yang sangat mengerikan kecuali Yohanes, Rasul Yohanes. Rasul Yohanes pun pernah menderita, dia dibuang di Pulau Patmos, bahkan dia digoreng. Jadi minyak goreng, dia dimasukkan di situ, tapi enggak mati. Satu-satunya murid yang tidak mati oleh karena aniaya, yang lainnya semua karena aniaya. Nah, saudara, saya tidak panjang lebar, kita akan belajar dari Thomas bagaimana dia belajar untuk menumbuhkan iman, keyakinannya kepada Tuhan. Saya bacakan ayat-ayat ini. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 26 sampai 29. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin.
Berbahagia yang membaca, mendengarkan, serta memelihara firman Tuhan ini. Saya baca ulang ayat yang ke-29. Ini luar biasa. Kata Tuhan Yesus kepada Thomas, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya." Nah, ini perhatikan ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, puji Tuhan. Saudara, siapakah Thomas? Tadi sudah saya katakan Thomas adalah murid Yesus. Jadi salah seorang dari 12 murid dari Tuhan Yesus. Nama Thomas seringkali juga disebut dengan Didimus. 3 kali nama Didimus disebut dalam Injil Yohanes. Yohanes 11 ayat 16, 20-24, pasal 21 ayat yang kedua. Kata Thomas itu berarti kembar. Tetapi saya mencoba meneliti dari ensiklopedi dan beberapa kamus, sejarah murid-murid juga, tidak menemukan data yang akurat saudara kembarnya apa. Sehingga banyak penafsir mengatakan kembar itu menjelaskan tentang kepribadiannya yang unik. Nah saudara, Thomas adalah orangnya itu skeptis. Skeptis artinya ragu-ragu dan tidak gampang percaya. Wah saudara, kalau menghadapi orang seperti ini ya berat ya. Dia seorang peragu dan tidak gampang percaya. Tetapi loyalitasnya sangat tinggi. Saudaraku, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 11 ayat 16. Ketika Tuhan Yesus mengajak murid-murid, ayo kita berangkat ke Betania. Karena Maria Marta sudah kontak kepada Tuhan untuk segera datang ke Betania karena Lazarus sedang sakit keras. Tapi Tuhan menunda sampai 2 hari baru mengambil keputusan untuk berangkat. Nah, waktu Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, ya, respon yang menarik dari Thomas. Dikatakan dia bersedia, bahkan siap untuk menjadi teman. Artinya beliau bersedia untuk menemani Yesus pergi ke kuburan Lazarus. Dan ada yang pernyataan yang unik, nanti saudara baca sendiri ya. Ada pernyataan yang unik, ya. Dia siap pergi ke kuburan Lazarus, berarti dia siap pergi ke jantung maut, yaitu tangan orang Yahudi. Artinya dia siap mati bersama dengan Tuhan. Karena Betania itu sudah dekat dengan Yerusalem. Nah saudara, dan kita melihat, jadi dia seorang yang skeptis, tetapi setia. Nah jadi saudara punya sudut pandang, jangan terlalu cenderung melihat Thomas sebagai orang yang negatif. Dia skeptis, artinya tidak gampang percaya. Karena logikanya, dia seorang yang logik, rasional. Sehingga dia tidak mau asal percaya saja. Nah saudaraku, yang kedua kita lihat, dia seorang yang lambat untuk belajar. Tetapi orangnya jujur. Aneh ya, skeptis, setia, lambat belajar, tapi orangnya jujur. Nah, waktu Yesus berkata, kalian jangan gelisah hati kalian. Aku berpisah dengan kalian cuma sementara. Ini pakai bahasa saya ya. Aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, bagi semua orang percaya. Dan pada waktunya aku akan kembali menjemput kamu. Jadi jangan kamu gelisah. Aku sudah menyediakan tempat bagimu di sana. Jadi lebih baik aku pergi. Ini Yesus menceritakan akan meninggalkan murid-murid lalu naik ke surga. Nah lalu si Thomas memberikan sebuah pernyataan juga dalam pasal 14 ayat 5. Dia mengaku, ini model orang yang lambat belajar ya. Dia mengaku tidak memahami kemana Yesus hendak pergi. Padahal
Yesus sudah sekian tiga setengah tahun lah bersama dengan mereka. Tidak memahami kemana Yesus hendak pergi. Ketika Yesus mempersiapkan murid-muridnya perihal kepergiannya yang akan datang. Kemana? Sehingga Yesus dalam ayat 6, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sehingga Yesus menjelaskan tentang itu. Lalu yang ketiga, yang kita lihat bahwa Thomas ini menuntut suatu pengalaman pribadi. Sebagaimana saya katakan tadi, dia seorang yang skeptis. Saudara, kita sudah baca ayatnya tadi. Jadi Thomas itu terkenal, ya banyak orang-orang Kristen membela diri. Nah, ini aku juga seperti Thomas. Saya sudah katakan tadi, dia skeptis tapi dia setia. Dia lambat belajar tapi dia jujur. Nah saudara, jadi Thomas terkenal oleh karena apa? Oleh karena ketidakpercayaannya. Sehingga saya mengambil tema tadi, iman seorang pencari fakta. Ya, dia terkenal, sangat dikenal oleh karena ketidakpercayaannya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, saudaraku, jadi saya tidak heran kalau ada orang-orang yang meragukan, mana mungkin Yesus sudah mati bisa bangkit. Sehingga ada ajaran lain mengatakan Yesus memang enggak mati, mayatnya dicuri. Iya kan? Nah, tapi kita sudah melihat pembuktian-pembuktian 500 orang, ya, karena khotbah saya ini ada kaitan dengan khotbah Jumat Agung, lalu kebaktian Paskah dan hari ini. Sudah ada pembuktian-pembuktian. Dan yang menarik, pengakuan Thomas. Ketika Tuhan datang, dia katakan kepada teman-temannya, enggak mungkin lah. Saya perlu bukti bekas lobang di tangannya, di lambungnya, di kakinya. Nah sekarang Tuhan datang, Thomas ini aku, damai sejahtera bagi kamu. Silakan buktikan. Thomas enggak mau. Lalu dia berlutut, dia menyembah, itu yang hebat dari dia. Walaupun memang dia orangnya skeptis, tapi ketika dia betul-betul berjumpa dengan Tuhan, dia memberikan sebuah pengakuan, ya Tuhanku, my Lord, ya Allahku. Ini merupakan puncak dari Injil Yohanes. Ya, dijanjikan ada berkat bagi orang-orang percaya tanpa dasar penglihatan. Katakan tadi, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang beriman. Jadi pernyataan Tuhan kepada Thomas dikatakan, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Tetapi ada orang yang tidak melihat namun percaya. Orang itulah adalah orang berbahagia. Saudara percaya Yesus sudah bangkit? Saudara percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Saudara adalah orang berbahagia. Ngomong kiri kanan, Anda adalah orang berbahagia. Wow, luar biasa. Nah saudaraku, ada 3 hal yang menarik. Selalu ada yang komplain, Pak Henok kok khotbah selalu 3 hal. Ya saudara, ini bukan mengada-ngada, tapi penelitian. Saudara enak mendengar saya sampaikan ya. Mungkin ada juga yang ngantuk-ngantuk. Tetapi ketika nyiapkan ini bagaimana supaya menyederhanakan. Saya butuh waktu yang panjang, sampai maaf tensi naik. Karena teliti Alkitab, saya tidak mau asal menyiapkan khotbah. Ya, buat PPT, lupa disimpan, nggak disip, hilang. Untuk khotbah ini harus gali lagi. Aduh, mau nangis. Lalu ada banyak problema. Saya yang tahu karena mendampingi di rumah pas ada renovasi. Wah, itu sangat mengganggu. Tetapi ini yang saya ingin bagikan. Ada 3 hal yang menarik dari Thomas yang perlu kita belajar. Pertama, rajinlah untuk bersekutu. Artinya kita ini nggak bisa sendirian. Jangan saudara merasa, ya di gereja, yang penting aku datang ke gereja, kamu ya kamu, saya ya saya, lu, gue. Enggak bisa. Kita butuh teman. Ya. Jadi kita tidak boleh mengabaikan persekutuan. Mari kita lihat ayat 24. Yohanes 20 ayat 24-25. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama
mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita melihat di sini Thomas orangnya nggak gampang percaya. Jadi setelah Yesus mati, dikuburkan, meninggal dunia, lalu saudara, lalu hari ketiga bangkit, Maria Magdalena, kalau Injil Yohanes difokuskan Maria Magdalena memberikan informasi pada murid-murid. Murid-murid meragukan. Bahkan mereka melihat, itu hantu paling. Ketika Yesus datang di minggu pertama setelah kebangkitan, damai sejahtera sampai 2 kali. Karena mereka takut, tidak percaya, dipikir hantu yang datang. Padahal dibalik, bukan hantu tapi Tuhan. Ingat ya, hantu, Tuhan, hantu. Agak mirip-mirip memang padanan katanya. Mereka pikirnya itu hantu. Nah, lalu pengalaman mereka ya berjumpa dengan Yesus dibagikan pada Thomas. Karena Thomas tidak ada bersama mereka. Nah pertanyaannya, kenapa Thomas tidak bersama dengan mereka? Ya, Thomas tidak ada ketika Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya pada malam hari di minggu pertama kebangkitan itu. Kenapa? Saya coba merenungkan, meneliti. Ingat, murid-murid itu masing-masing punya misi. Ya, punya misi. Tapi misi utama mereka adalah apa? Kehadiran Yesus sebagai Sang Mesias menjadi pelepas mereka dari jajahan Romawi. Nah sekarang yang diharapkan tokoh figur yang banyak melakukan hal-hal yang bersifat spektakuler, yang ajaib, yang tidak dilakukan oleh manusia, dia lakukan, yang mati bisa hidup, yang buta bisa melek, yang lumpuh bisa berjalan. Dan mereka berharap figur inilah yang mereka butuhkan yang bisa melepaskan mereka dari penjajahan Romawi. Dan sekarang mati. Sehingga Thomas sangat-sangat kecewa. Artinya selama 3,5 tahun ini sia-sia kami ikut beliau. Jadi kekecewaan yang begitu kuat. Yang membawa Thomas kepada kesendiriannya. Dia menyendiri, dia frustasi, dia tidak butuh orang lain. Dia betul-betul kecewa banget. Dia pergi menghindar dari yang lainnya. Saudara, arti Paskah dan pengalaman akan dampak Paskah. Ingat Paskah, kebangkitan Tuhan. Dibukakan Yesus dalam sebuah persekutuan. Jadi makna dari Paskah itu, dampak atau efek dari Paskah itu adalah apa? Yesus datang kepada murid-murid untuk meneguhkan bahwa dia betul-betul hidup seperti apa yang beliau katakan sebelumnya. Sebelum disalib. Berkali-kali Yesus katakan, aku akan mati. Akan disesat, akan dianiaya. Tetapi aku akan hidup pada hari yang ketiga bangkit. Murid-murid enggak ngeh dengan pernyataan itu. Murid-murid menjadi kehilangan pengharapan. Salah satunya Thomas. Saudara yang saya kasih, kenapa Thomas enggak mau percaya? Yesus datang pada murid-murid, Thomas menjauh. Murid-murid bertemu dengan Tuhan. Tetapi Thomas enggak ikut. Lalu teman-temannya kata, kami sudah ketemu Tuhan. Betul-betul dia hidup. Jadi kita melihat bagaimana pengaruh teman terhadap Thomas juga. Tapi Thomas enggak mau percaya. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Persekutuan itu adalah wadah para murid. Ya, wadah. Ya, jujur kita ibadah minggu begini sebesar sebanyak ini, belum kita bisa memaknai apa itu persekutuan. Kita butuh teman-teman dalam kelompok kecil.
Ya, jadi tolong teman-teman dipahami ini. Jangan saudara puas karena sudah cukup hari Minggu ke gereja. Bukan. Jangan saudara merasa hari Minggu ke gereja itu adalah tiket ke sorga. Oh, belum jamin. Karena itu kita butuh teman untuk meyakinkan. Saya yang pendeta aja ada teman. Ya, ada teman untuk menguatkan saya. Saya butuh nasihat. Saya punya teman-teman. Hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Selalu kami ada kontak, kalau tidak sempat bertatap muka, bertemu lewat WA call. Kami ngobrol. Jadi persekutuan adalah wadah bagi kita orang percaya untuk mengerti, untuk mendalami arti sebuah persekutuan yang sesungguhnya. Pertemuan bersifat korporat sebanyak ini belum bersekutu. Apalagi ditambah dengan pakai masker. Kita tidak bisa membaca wajah teman dari raut mukanya. Hanya lihat mata. Enggak bisa. Saudaraku, gara-gara pandemi yang membuat kita semakin bikin jarak. Duduk pun tidak bisa dekat. Ya, kalau di gereja lain karena pakai kursi kayu. Kalau yang suami istri dengan anak, duduk mepet boleh. Ini kalau di gereja lain karena demi untuk tempat bisa terpenuhi, yang berkeluarga suami istri anak boleh duduk mepet karena sudah satu rumah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan menjauh dari persekutuan. Saudara, teman-teman Thomas yang sudah melihat Tuhan tidak meninggalkan Thomas. Ini penting. Thomas kecewa, dia lemah. Ya, teman-teman juga kecewa, tapi masih punya namanya paguyuban, punya kelompok, punya persekutuan. Teman-teman masih kompak. Thomas yang menjauh. Tapi teman-teman yang kompak ini cari Thomas. Nah, ini yang bagus. Cari Thomas yang sudah meninggalkan persekutuan. Diceritakan, bersaksi. Saudara yang saya kasih, saya lihat mengamati kehidupan seekor belalang. Belalang terbang, tidak ada keunikannya. Tapi yang menarik ketika belalang bertemu dengan teman-temannya. Tapi satu ekor belalang tidak buat apa-apa. Tapi ketika bertemu dengan teman-temannya. Oh, luar biasa. Ya, saudaraku, ada kerjasama, kesatuan. Mereka bisa menikmati makan bersama. Belalang. Jadi kita perlu belajar dari kehidupan belalang. Ketika sendiri nggak menikmati kerjanya. Ketika duduk bersama, istilahnya duduk bersama, kumpul dengan teman baru menikmatinya. Jadi belalang ada kerjasama dan ada kesatuan. Dapat kita lihat di sini bahwa ketika kita bersatu kita dapat melakukan lebih banyak daripada apa yang kita kerjakan sendiri. Itu kita lihat dari murid-murid itu. Wah, ayo kita dekati Thomas. Ya, saudara yang saya kasih pelajaran yang kita dapati yang pertama. Jangan menjauh dari teman-teman. Jangan menjauh dari persekutuan dengan saudara seiman. Jujur, kalau kita bicara kecocokan dengan teman, ya jujur aja. Pasti kalau kita mengambil idealisnya, kita nggak akan pernah cocok dengan orang. Ya, nggak usah jauh-jauh suami istri saja. Bisa jadi menemukan kecocokan itu sulit. Tetapi perlu kita sadari masing-masing orang itu punya keunikan. Nah, kalau kita sadari punya keunikan, punya kekurangan, punya kelebihan, ayo belajar menerima. Kalau toh tidak cocok, belajar mencocokkan diri. Saudara, kita bisa saja seperti Thomas. Sudah banyak mendengarkan firman Tuhan. Sudah banyak mendengarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang luar biasa. Yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Tapi tetap ketika kekecewaan melanda hidupnya. Ya, dia mengalami keraguan-raguan dan mengalami yang namanya kelemahan iman. Thomas pada pagi ini mengajarkan kepada kita agar dalam kondisi demikian tidak boleh meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Jangan menyendiri, kita butuh teman. Percayalah,
Tuhan dalam setiap kondisi. Percayalah bahwa Tuhan dalam setiap situasi yang kita alami, Tuhan ingin agar kita dapat belajar mengenal Dia. Kapan bisa? Ada teman-teman menjadi mentoring kita. Yang bisa mengontrol, mengawasi kita. Mari saudaraku, sekarang sudah situasi pandemi, saya harapkan tidak lagi pandemi menjadi endemi. Kita butuh teman-teman, bikin kelompok-kelompok. Nggak usah saya ngatur, ayolah kita sepakat kapan kita kumpul. Atau kesulitan ya bikin WA group. Ya, WA group 5 orang atau 6 orang atau 1 keluarga, 3 keluarga kumpul. Kita sharing apa yang didapati dari khotbah minggu, ada kesulitannya di mana. Wah, aku nggak bisa terima khotbahnya Pak Henok. Kenapa? Oh, nah teman yang lain bisa berikan gambaran. Ini sesuatu yang menarik. Saudaraku, pertumbuhan iman sejalan dengan pertumbuhan pengenalan orang akan Tuhan. Jadi kita tidak akan mungkin bertumbuh iman kita kalau kita tidak mengenal Tuhan. Bagaimana saya bisa percaya dengan Bapak Dr. Bambang kalau saya tidak kenal beliau? Kenapa seringkali kita curiganan dengan orang? Jujur aja, seringkali kita curiganan. Orang senyum aja kita tersinggung. Kenapa sih? Karena kita ada jarak. Tapi kalau kita sudah dekat, kita sudah akrab, enggak gampang. Dan lebih gampang untuk percaya. Bahkan mempercayakan. Iya. Karena kita kenal. Mari saudaraku, pengenalan saudara itu akan iman saudara itu sangat ditentukan dari pengenalan saudara. Atau dibalik, pengenalan saudara sangat menentukan pertumbuhan iman saudara. Ibrani 10:25, ayat yang sangat terkenal, saya bacakan. Tolong ditayangkan, Ibrani pasal 10, ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan, Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi memang ada orang-orang yang tidak senang berkumpul. Saya harapkan tim gembala secara khusus hari Rabu itu kesempatan untuk kita berkumpul mencari apa yang Tuhan mau untuk gereja ini. Dan puji Tuhan Rabu yang lalu hampir semua. Saya harapkan bisa semua. Ya, perhatikan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan di beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ayat ini sangat relevan untuk kita. Saudara percaya atau tidak, saya katakan Tuhan akan datang. Karena itu mari pada pagi ini kita belajar. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kalau ibadah yang serius, jangan jalan-jalan, duduk manis. Saya lihat masih ada yang suka pergi, lagi khotbah saja, pergi. Saya tidak nyindir ya. Tapi ini fakta. Belajar duduk. Kalau memang saya belajar di Bapak Pendeta Stephen Tong. 3 tahun saya mengikuti retret di Caringin selama 1 minggu. Kalau beliau sudah khotbah, semua duduk tidak boleh jalan. Oh kalau jalan langsung dimarahin. Kamu kemana? Yang memang, nah saya ngalami pergumulan. Kenapa? Di Caringin itu daerah Bogor. Dingin. Dingin. Ya saudaraku, lalu apa? Tahu saudara kecenderungan kalau dingin sedikit mau kamar mandi. Wah tapi semua, maka sebelum mendengar khotbah semua kamar mandi dulu. Ketika nyanyian dinyanyikan semua kamar mandi. Jadi ketika selesai khotbah lagi nyanyi pada lari kamar mandi antri. Tapi yang saya tangkap betul. Bukan menghormati pendeta yang khotbah, untuk apa? Bagi saya pribadi ya, saudara nggak hormati saya nggak ada masalah. Karena saya sadar dihormati atau tidak, saya tetap berharga di mata Tuhan. Tapi saya ingin mengajar, hormatilah Tuhan. Karena saya sebagai hamba Tuhan dipakai menjadi alat untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam ibadah ini. Ini prinsip. Mengapa saya berikan contoh, saya tidak pernah kalau ada khotbah, orang lain khotbah pun saya tidak akan keluar. Saya duduk, mendengar bahkan mencatat. Mari saudaraku, jangan membiasakan diri
untuk menjauh dari teman. Ini yang pertama. Kita butuh teman. Kita butuh teman. Kalau nggak ada teman, kita akan lemah seperti Thomas. Yang kedua, yang kita belajar. Percaya dulu baru melihat. Kita belajar dari Thomas. Ya, Thomas butuh bukti dulu, baru percaya. Kita belajar dari Thomas, percaya dulu baru melihat. Nah, kembali kepada Yohanes pasal 20 ayat 25. Di situ teman-temannya bercerita kalau Yesus sudah datang, hadir. Menunjukkan bahwa dia hidup. Thomas tidak mudah percaya. Wah, nggak percaya aku. Mana mungkin orang yang sudah mati bisa hidup. Wah, nonsen. Nah, jadi tipe Thomas, tipe yang tidak mudah mempercayai kesaksian. Tipe Thomas, tipe orang yang tidak mudah percaya opini, pendapat orang lain. Itu Thomas. Nah, Thomas menilai teman-temannya adalah orang-orang yang bodoh. Ah, kalian yang on. Masa orang yang mati bisa hidup? Enggak mungkin lah. Saudara pun mungkin sama dengan saya. Mana mungkin orang mati bisa hidup dari kubur bangkit. Tapi ingat, Yesus beda dengan saudara dan saya. Yesus adalah Tuhan. Yang sudah berkata pada hari ketiga akan bangkit. Saudara, Thomas menganggap temannya bodoh. Karena mudah percaya pada perkataan Maria Magdalena. Ah, ngapain percaya omongan si perempuan itu? Bisa jadi dia halusinasi aja. Ya pikiran hayalan saja karena saking dekatnya akan murid yang paling dekat. Di samping 12 murid. Karena punya pengalaman spiritual pertobatan. Saudaraku, sampai ada penulis buku memplesetkan Maria Magdalena ada istri dari Yesus. Sampai kayak begitu. Ya itu tidak benar. Yesus tidak menikah. Ya saudara yang saya kasih. Jadi bagi Thomas, iman harus dapat dipegang. Bagi Thomas, iman harus dapat dipegang dengan tangan, dilihat dengan mata, dirasakan dengan panca indera. Rasional dan bisa dimengerti oleh akal. Mana mungkin orang mati bisa hidup, sudah dikubur kok. Dan kuburannya itu juga ditutup dengan batu yang berat sekian ton. Nah saudara, tuntutan Thomas adalah tuntutan orang-orang zaman sekarang juga. Ya, butuh pembuktian. Butuh pembuktian. Saudaraku, percaya yang benar. Tidak perlu menuntut bukti. Saudara, memang percaya yang benar tidak perlu menuntut bukti. Karena kalau kita sudah melihat bukti, berarti kita tidak perlu percaya. Kalau sudah ada buktinya, ya memang sudah memang begitu kan. Namanya iman. Mengapa dalam Ibrani 11, mari kita lihat sebentar. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan ayat ini. Jadi iman itu adalah dasar. Perhatikan dasar. Dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kalau kita bicara pengharapan. Saudaraku. Hal-hal yang akan datang. Itu dibutuhkan iman. Maka banyak orang kan di PHP kan. Apa? PHP itu apa? Pengharapan hanya pemberi harapan palsu. Banyak yang kecewa kan. Percaya yang sumbang. Tapi kalau dengan Tuhan kan kita harus percaya. Dan dikatakan di sini iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sesuatu yang ada buktinya ya bukan iman. Namanya iman yang tidak kita lihat kita percaya. Memang bukti-bukti arkeologi sangat meyakinkan. Teman-teman yang saya pimpin bawa ke Holy Land, ke Israel, ke Palestina. Baru tercelik matanya terbuka, saya tunjukkan ini loh. Kondisi tanah geografis. Saya belajar arkeologi juga, saya jelaskan struktur tanahnya di Palestina kayak apa. Terutama di kota Yerusalem tua, Old City, Yerusalem.
Ini saya tunjukkan tempat zaman eranya pasar, jual beli di eranya Yesus. Bentuk tiang-tiang masih ada semua. Saya ajak ke komplek orang-orang Yahudi, Yudaism. Lihat sinagog, kami tunjukkan. Yang grup lain enggak pernah diajak ke situ. Saya belajar untuk, baru ngeh semua. Nah saudaraku, tetapi bagi kita walaupun kita enggak ke sana, enggak wajib ke sana. Kecuali ada pemberian khusus dari Tuhan silakan, tapi enggak wajib. Karena bagi kita percaya itu yang dasarnya. Nah saudaraku, jadi untuk mempercayai Tuhan yang sudah bangkit, yang penting bukan bukti ya. Yang penting bukan bukti, tetapi tanda yang mempengaruhi perubahan secara total. Itu yang paling penting. Jadi kita enggak usah menuntut bukti, yang penting adakah perubahan. Jadi sebagai orang beriman, adakah perubahan? Namanya Kristen tapi tidak menunjukkan perubahan hidup. Sama saja sebelum menjadi Kristen. Jadi tanda yang mempengaruhi perubahan secara total. Dari putus asa menjadi bersemangat. Takut menjadi pemberani. Dan berani bersaksi. Ya. Saudaraku, berani bercerita tentang Tuhan. Walaupun ada konsekuensinya. Berani. Itu perubahan. Jadi saudara yang saya kasih, iman Kristen itu berdasarkan pada fakta nyata, yaitu perubahan hidup. Tuhan Yesus memang sudah bangkit dari kematian. Jadi gereja ini fakta nyata, Yesus sudah bangkit, tidak butuh bukti lagi. Gereja ada oleh karena kebangkitan Yesus. Kenapa? Saya katakan ulang lagi hari yang lalu. Hari Minggu kita beribadah, itu sebagai wujud kita percaya Yesus sudah bangkit. Dalam pengakuan iman rasuli dijelaskan juga itu. Yang terakhir, yang ketiga. Jadi rajinlah bersekutu, percaya dulu, tidak menuntut bukti. Yang ketiga, meresponi perjumpaan dengan Tuhan secara benar. Ya. Jadi perlu menanggapi. Ketika kita beraudiensi, bertatap muka dengan Tuhan dalam ibadah, kita perlu meresponi kehadiran Tuhan itu secara benar. Memang secara kasat mata Tuhan tidak ada. Bisa secara rohani, spiritualitas Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada banyak ayat-ayat menjelaskan itu. Bahkan Tuhan bersama dengan saudara. Mengapa kata Immanuel, Allah beserta dengan kita. Saudara, kembali saya ulang, apa reaksi Thomas? Ketika Tuhan Yesus hadir kembali di tengah-tengah mereka. Seminggu kemudian Yesus hadir tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus menunjukkan tangannya yang mempunyai bekas paku kepada Thomas. Yang menarik. Thomas, jadi Tuhan datang, sudah baca ayatnya, tidak usah ulang ya. Thomas, ayo buktikan ini. Luar biasa. Thomas menunjukkan sikap yang luar biasa. Saudaraku, pengakuan Thomas ini menjadi contoh yang baik. Mengapa saya katakan dia orang yang skeptis, lambat belajar, tapi dia jujur. Thomas segera ketika Tuhan menunjukkan dirinya, ini buktikan ini. Aku mau buktikan, aku memang sudah bangkit. Saudara, Thomas tidak bertindak seperti itu, dia langsung berlutut. Ya. Artinya apa? Dia segera menghapus tuntutannya. Tuntutannya apa? Aku nggak mau percaya omongan kalian kok percaya dengan omongannya Maria Magdalena. Nonsen itu. Kalau benar-benar dia hidup, aku perlu pembuktian. Tapi ketika Tuhan datang 1 minggu kemudian, Thomas mencabut tuntutannya. Dia menggantikan tuntutannya dengan sebuah pengakuan. Yang kita baca tadi, my Lord. Ya Tuhanku, ya Allahku. Kata Tuhan dari kata kurios.
Kata kurios artinya orang yang berkuasa penuh atas segala sesuatu yang menjadi miliknya yang sah. Jadi Thomas mengakui sekarang. Dia mencabut tuntutannya, nggak perlu pembuktian. Sekarang Tuhan ada di depannya, dia mengakui bahwa dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Yang memegang kuasa atas alam semesta ini. Dia berlutut. Saudara yang saya kasih, ini sesuatu yang luar biasa. Waktu itu sebutan kurios. Sebutan kurios itu berlaku untuk para dewa. Jadi ketika mengatakan kurios, itu dituju pada dewa atau kepada kaisar. Jadi kaisar dipanggil kurios atau orang-orang kaya, tuan tanah, itu disebut kurios. Tapi kita melihat ketika Thomas mengatakan, "My Lord," ya Tuhanku. Kalau Thomas mengakui Yesus itu adalah kurios, memiliki dua makna, dua maksud. Di dalamnya ada penolakan, sekaligus ada pengakuan. Penolakannya apa? Ketika dia berkata, Yesus adalah Tuhannya. Jadi dia mengaku bahwa ini bukan dewa. Aku tidak mengaku bahwa dewa itu Tuhanku. Aku tidak mengaku bahwa kaisar adalah Tuhanku. Aku tidak mengakui bahwa tuan tanah adalah Tuhanku. Tetapi Yesuslah kurios yang sebenarnya, yang sejatinya, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dia mengaku bahwa Yesus satu-satunya penguasa. Di atas kaisar Romawi, di atas tuan tanah, di atas dewa-dewa, Yesus penguasa. Sekaligus ada pengakuan. Thomas mengaku, "Engkaulah Tuhanku." Dan pengakuan Thomas ini menjadi pengakuan iman. Mari kita lihat dalam Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9 disampaikan oleh Paulus. Roma 10 ayat 9, ini ayat yang paling bagus. Perlu kita renungkan. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu, perhatikan, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi percaya, mengaku dengan mulut, percaya dengan hati, itulah ciri orang diselamatkan. Jadi jangan hanya di mulut ya. Jangan hanya di mulut percaya, tapi hati. Saudara yang saya kasih, karena itu Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, percaya yang benar tidak perlu menuntut bukti. Karena kalau kita sudah melihat bukti berarti kita tidak perlu percaya. Wah, ada buktinya kok, ngapain percaya lagi? Justru namanya percaya, karena tidak ada bukti, saya percaya. Untuk mempercayai Tuhan Yesus yang bangkit, yang penting bukan bukti, tetapi tanda. Yang mempengaruhi perubahan secara total. Dari putus asa menjadi bersemangat, saya ulang lagi ini. Takut menjadi pemberani, dan berani bersaksi. Ingat, orang yang berbahagia adalah orang yang mendapatkan janji berkat. Siapa itu? Yang tanpa dasar melihat tetapi percaya. Meskipun tidak melihat, percaya. Kuasa kebangkitannya dan damai sejahtera akan menyertai kita senantiasa. Nah saudara, kita belajar bagaimana kita bisa meresponi kehadiran Tuhan, perjumpaan kita dalam ibadah dengan Tuhan. Saudara, kadang-kadang di gereja saat pendeta khotbah ada yang tidur. Ya mungkin karena asih, karena kecapean, karena faktor usia bisa tidur. Tapi belajar. Maka saya selalu berusaha kalau lagi ibadah, kalau toh ada alasan ngantuk. Seringkali saya retret berjam-jam, ya dari pagi sampai malam. Ngantuk, usaha bagaimana supaya tidak ngantuk. Ya, karena menghargai Tuhan. Ingat di Alkitab, ada satu sosok pribadi yang masih muda, anak muda tapi ngantuan. Karena pendetanya khotbahnya panjang banget, si Paulus. Dia duduk dekat jendela, anginnya semilir, pok jatuh mati.
Saya tidak minta saudara yang ngantuk mati ya, enggak. Tetapi bisa mati secara rohani. Kita belajar hari ini. Satu-satunya dasar yang paling kuat. Kita bisa meresponi, menanggapi perjumpaan kita dengan Tuhan dengan secara benar adalah kalau kita menjadikan Yesus itu Tuhan. Bukan sekedar penolong. Maaf ya, banyak yang ke gereja hanya berharap pertolongan Tuhan. Supaya Tuhan tolong, Tuhan jawab doa-doanya, kesembuhan itu terjadi. Kalau sampai begitu, saudara akan kecewa. Kalau enggak sembuh, saudara kecewa. Ya. Jangan jadikan Tuhan sebagai penolong. Kita tahu dia adalah penolong yang ajaib. El Shaddai tadi kita nyanyikan. Ya. Tetapi jangan mendasari ibadah kita hanya datang ke gereja, saya perlu penolong. Supaya doaku dijawab, keliru. Kadang-kadang doa kita tidak dijawab karena ada maksud yang lain. Nah, dari Eutikus kita belajar. Posisikan Tuhan pada tempat yang benar saat kita beraudiensi dengan Tuhan. Contoh sederhana ya. Kalau ada Bapak Presiden datang ke sini, Bapak Presiden kasih sambutan. Apakah saudara mau tiduran atau tidur-tiduran? Pasti enggak. Nah, saudara, dari Thomas kita belajar bahwa keraguan yang jujur dapat menjadi langkah pertama menuju iman yang kuat. Enggak apa-apa skeptis. Kita ragu-ragu enggak mau percaya. Tapi itu langkah pertama untuk menuju iman yang kuat. Kita bisa kokoh iman kita. Dari belajar proses dari ragu-ragu tidak yakin. Menjadi yakin. Melalui keraguan-raguan Tuhan hendak menumbuhkan iman yang kuat. Ya, mengapa Tuhan datang pada Thomas? Itulah kebahagiaan Tuhan. Tuhan tidak marah. Thomas, kamu kebangetan Thomas. Sudah aku omongin dulu sebelum aku mati. Bahwa aku akan bangkit. Tuhan tidak marah. Tuhan ngomong, Thomas seperti apa yang kamu minta ini. Buktikan nih. Thomas nggak mau. Nah saudara yang saya kasih. Yesus yang sudah memulai karyanya dalam hidup saudara. Dan saya akan terus merampungkannya. Tidak pernah berhenti. Ya, Tuhan terus berkarya dalam segala kelemahan, keterbatasan kita. Karena itu saudaraku ajakannya. Fokuskan, arahkan perhatian saudara kepada dia yang sudah bangkit. Dalam proses pertumbuhan iman ini. Masing-masing orang punya respon yang berbeda-beda dalam pertumbuhan imannya. Tapi jangan pernah putus asa. Kok aku nggak bisa seperti si A. Kok bertumbuh luar biasa. Nggak apa-apa. Tuhan akan merampungkannya. Yang penting bagaimana kita berespon dengan dia saat kita berdoa. Entah di rumah, entah di gereja. Mengikut Yesus berarti mempercayainya dalam segala hal. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, kita percayakan segala hal. Waktu sakit pun kita percayakan. Walaupun ada gejala-gejala membuat kita patah semangat, kita takut, kita cemas, kita khawatir. Dipercayakanlah segala hal. Sekalipun belum atau tidak melihat pertolongan itu. Hendaklah kita waspada sebab dalam konteks tertentu, dalam situasi tertentu, ingat, akal budi kita sering membatasi iman percaya kita pada keberadaan Tuhan. Ingat, otak kita ini sering kali lebih kuat daripada hati kita yang percaya. Sehingga kita sulit percaya. Nonsen. Mari saudaraku, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ya, jangan sedikit akalnya. Belajarlah mempercayakan masa saudara kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita membatasi iman percaya kita. Saudaraku, lewat akal kita akan kebenaran Tuhan. Dalam era pandemi ini, kita sedang diuji. Banyak hal yang bisa membuat kita lemah. Mari kita belajar, kalau Yesus sudah bangkit, maka dia sanggup menolong setiap kita. Mengikut Yesus, itu berarti mengakui dia sebagai Tuhan. Dan juru selamat secara pribadi. Mengikut Yesus berarti melayani dia sampai ajal menjemput kita. Mari setia sampai mati. Kiranya yang saya bagikan ini akan menolong kita semakin bergairah mengikut Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita datang kepada Tuhan.